Halo Shalom. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah mendukung daripada channel ini supaya channel ini terus berjalan. Ya, dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Siagian selaku gembala daripada Kingmi Jemaat Bukit Sion dan juga selaku bendahara Yayasan Panji Selamatan Sanggau. Ya, selamat ulang tahun kepada Pak Gembala, biarlah pelayanannya terus maju di dalam pelayanan yayasan ini dan juga di dalam pelayanan Bukit Sion. Tuhan tambahkan domba-domba Tuhan yang setia dimanapun berada. Baik, untuk itu saya akan mengajak untuk buka daripada firman Tuhan. Makanya sebab itu mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami membaca firman Tuhan, biar Roh Kudus sendiri campur tangan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, saya akan membuka firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 97 dan 98. Demikian firman Tuhan. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Jadi firman Tuhan katakan apa? Kalau kita mengasihi mencintai firman Tuhan, tandanya kita melakukan daripada firman-Nya. Dan ketika kita melakukan perintah daripada Tuhan, maka kita menjadi orang yang hidupnya bijaksana melebihi daripada apapun yang kita alami. Tetap ada bijaksana. Karena apa? Karena kebijaksanaan itu penting untuk kita, untuk mengambil keputusan, untuk bagaimana kita cara merespon sesuatu, bersikap, ya. Jadi supaya bijaksana, ya, dan kita menjadi orang yang teguh di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, biarlah ini menjadi berkat untuk kita semuanya, dan biar kita melakukan daripada perintah Tuhan ini sehingga kita hidup di dalam kasih anugerah Tuhan, di mana kita sudah melakukan firman Tuhan di setiap hari, ya, kita lakukan, dan itu tanpa ada henti-hentinya, ya, selama kita hidup, ya. Baik, ya, ini kita akan sharing sedikit juga melalui perihal doa, karena mungkin ada yang belum paham, ya, tentang doa yang kami lakukan selama ini, ya. Yang pertama, kami punya rutinitas, kami punya jam doa. Jadi jam doa itu artinya komitmen kami berdoa itu ada dari subuh, doa siang, dan juga doa malam, ya. Jadi kami ada jam rutinitas doa yang kami wajib lakukan, ya. Dan juga selain itu, yang kedua itu doa itu apa sih? Sebenarnya doa itu sama dengan kita ngomong dengan Tuhan atau bicara dengan Tuhan. Melalui doa lah kita bisa berkomunikasi, kita minta hikmat, pengertian, kita juga minta berkat Tuhan, ya, dalam kehidupan kita, supaya bagaimana kita bisa menjadi terang dan berkat di tengah-tengah keadaan dunia ini yang semakin hari semakin sulit keadaannya. Jadi butuh yang namanya kebijaksanaan, juga hikmat, juga kita butuh kepintaran daripada Tuhan supaya kita mengolah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu bagaimana, ya, jadi memulai sesuatu dari hal yang paling kecil yang kita bisa lakukanlah dengan setia. Apa yang kita lakukan sampai sejauh ini, ya, kita teruskan, kita lakukan di dalam kita lakukan dalam kesetiaan. Jadi disinilah kita belajar untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Jadi siapapun yang mendengar depan channel ini, biarlah saya berdoa di dalam berkat Tuhan selalu ada kasih dan anugerah Tuhan, dan Tuhan akan bukakan jalan untuk kita. Jadi masalah apapun, jangan kita untuk ngomong sama orang aja, tapi kita harus ngomong juga kepada Tuhan. Di dalam doamu ceritakanlah apa yang menjadi keluh kesahmu. Jadi menceritakan itu tidak harus dengan bahasa yang baku, tapi bahasa sehari-hari seperti ini kita bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi itu yang tentang doa. Dan yang ketiga, kalau ada sesuatu hal yang kita mau minta kepada Tuhan, kita harus memuji Tuhan dulu. 1 lagu, 2 lagu, kita puji Tuhan dulu, buat hati Tuhan itu senang lihat kita, gitu, ya. Jadi ada pujian, ya, lalu ada firman Tuhan, ya. Di dalam doa harus ada firman Tuhan, dan juga kita punya komitmen, ya. Kalau kami di sini
komitmen dalam baca firman Tuhan itu ya pagi 1 pasal, siang 1 pasal, malam doa malam itu 1 pasal. Jadi 1 hari bisa 3 pasal guys. Jadi itu minimal ya. Tapi kalau mau lebih daripada itu boleh, silahkan sebanyak-banyaklah baca firman Tuhan ini supaya kita semakin paham, hati kita semakin terang, dan juga kita bisa melakukan daripada firman Tuhan ini. Jadi selalu minta tuntunan Roh Kudus di dalam apapun yang kita lakukan. Jadi itu tentang doa guys. Dan yang ketiga, kita harus meminta sesuatu. Kita minta sesuatu secara rinci kepada Tuhan. Misalnya kita untuk pembangunan ini kita minta, Tuhan aku minta sekian untuk beli pasir, untuk beli misalnya batako ya, dan yang lain-lainnya kita rinci minta sama Tuhan. Kayak kita buat proposal, tapi bukan pada manusia guys, pada Tuhan. Nanti Tuhan akan menggerakkan siapapun. Waktu kita cerita aku mau bangun, pasti ada aja Tuhan mencongkel hati siapapun untuk memberikan pada kita, karena kita sudah memberikannya dulu pada Tuhan, bercerita dulu sama Tuhan. Jadi sebenarnya doa itu mudah kok, cerita dengan Tuhan. Isi doa itu selain bersyukur, selain kita memuji Tuhan, kita bercerita dengan Tuhan apapun yang kita alami. Jadi disitulah kita belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi ya. Jadi Bapa itu dekat sekali dengan kita ya, makanya ada lagu bilang dia hanya sejauh doa, dia hanya sejauh doa, tidak pernah jauh-jauh banget. Dia dekat dengan kita, dia senantiasa untuk menuntun jalan hidup kita, dan supaya kita menjadi orang yang benar kepada firman Tuhan. Jadi perincian itu memang betul-betul kami lakukan ya. Kami biasanya ada catatan, misalnya kami udah survei di toko, oh ini saya butuh pasir sekian, saya butuh semen sekian sak gitu. Ditulis kira-kira kalau harganya 1 semen itu dikalikan berapa, lalu dijumlahin kayak orang buat proposal. Lalu itu kita angkat kepada Tuhan, dan saya butuh ini sekian, kita baca ini semua satu persatu. Itulah yang kami sering lakukan, mengangkat kepada Tuhan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, dan Tuhan akan banyak cara untuk menolong kita. Sekalipun kita belum melihat, tapi kita percaya nanti akan ada orang-orang yang akan menolong kita. Itulah Tuhan kirim burung-burung gagak siapapun, bahkan orang yang tidak kenal dengan Tuhan akan bermurah hati kepada kita, karena kasih dan anugerah Tuhan selalu ada untuk kita yang senantiasa percaya dan berharap. Jadi meminta itu pada Tuhan untuk apa yang kita butuhkan itu bukan 1 kali guys, tapi sampai dijawab. Makanya kami kalau doa tuh sampai dijawab. Kalau udah dengar kabar, oh puji Tuhan sudah baik atau sudah sehat, atau kita dengar kabar sudah selesai, kita akan doa bersyukur. Tuhan aku bersyukur, doaku sudah dijawab, si A sudah sehat, si B sudah baik keadaannya, si C sudah bangunnya sudah selesai. Itu yang kita giring. Jadi jangan semata-mata hanya kita lihat uang, karena kalau kita lihat uang kita akan jadi orang cinta uang. Akhirnya apa? Akhirnya bukan Roh Kudus yang bekerja, tapi roh cinta uang yang bekerja. Akhirnya kita jadi orang yang mengeluh karena kekurangan dan kekurangan. Itulah yang saya pribadi merasakan, dan saya belajar untuk rasa bersyukur itu ada di waktu kita di dalam Tuhan. Bagaimana kita menerapkan daripada bersyukur itu. Jadi dalam doa harus ada rasa syukur, tidak dengan mengeluh saja, tapi bersyukur. Mengeluh artinya apa? Memberikan ini loh Tuhan bebanku, cerita dengan Tuhan dan bersyukur Tuhan sudah menjawab. Tapi percaya Tuhan menjawab, dan semua akan indah pada waktunya. Tidak akan pernah Tuhan biarkan kita orang-orang yang sungguh dalam Tuhan terlunta-lunta saudara. Tuhan akan menolong, bahkan waktu kita jatuh tidak sampai terjadi. Firman Tuhan ngomong begitu. Jadi biarlah kasih dan anugerah Tuhan senantiasa ada di dalam suka dan duka, dan juga Tuhan akan memberkati setiap ladang kepada kita. Oke guys, karena hari ini sebentar lagi sudah jam doa siang, jam 12. Jadi sekali lagi tentang doa ini saya sharing, dan biarlah teman-teman semua yang mendengar ini bisa menerapkan di dalam hidupmu. Jadi kuncinya bukan hanya baca firman, tapi terapkan firman itu dalam hidupmu dengan hikmat kebijaksanaan, sehingga kita bisa membedakan mana yang harus kita lakukan duluan, mana yang tidak. Apa ini baik atau tidak, apa ini sebuah hal yang bisa kita terima atau tidak.
Jadi memang disitulah kita belajar dan kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga menolong